pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia tahun 2011 terkait dengan apa yang dia ungkapkan dalam tema itu sendiri, yaitu kebenaran, pemakluman, dan kesejatian hidup dalam zaman digital. Poin ini merupakan satu tawaran atau ajakan dari Sri Paus kepada umat Katolik, tidak terlepas masyarakat dunia, bahwa di dalam zaman pengembangan yang demikian pesat di dalam teknologi informasi komunikasi modern, manusia seakan-akan ditangkap oleh kemajuan ini demikian rupa, sehingga ada kalanya dia tidak mengerti lagi dirinya sendiri. Oleh karena itu Paus dia minta supaya umat Katolik khususnya yang memanfaatkan kemajuan yang dianugerahkan Tuhan melalui otak manusia, yaitu teknologi digital, dia memanfaatkannya sesuai dengan pesan dari Yesus Kristus, supaya mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan di dalam menggunakan hasil teknologi informasi itu. Menurut pendapat saya, ajakan Santo Bapa bertujuan untuk mengatakan kepada umat Katolik bahwa media digital itu bukanlah tujuan, tetapi adalah sarana, alat untuk membangun jembatan di dunia ini agar semakin banyak orang yang bisa melewati jembatan itu dan menemukan Allah, terutama di dalam hubungannya dengan sesama. Selamat pagi dunia, selamat pagi Tuhan, selamat pagi teman-teman. Hari ini harus bersentuhan dengan kurban erupsi Merapi lagi. Entah sampai kapan mereka bisa pulih dari trauma. Aku tidak bisa lepas dari dunia internet dan Facebook. Walaupun banyak orang telah tertipu lewat Facebook dan banyak cewek ABG dibawa lari pacarnya, namun dunia maya ini telah menghipnotis hidupku. Dari pagi sampai malam selalu online. Bahkan kampungku menjadi kampung cyber yang menarik. Tumben kamu udah bangun, Lik. Bagaimana para pengungsi Merapi? Kondisinya belum membaik ya? Aku dengar lahar dingin masih menghancurkan jembatan-jembatan dan rumah warga. Aku belajar banyak dari jejaring kita ini. Banyak teman kampusku yang merespon ketika aku ajak untuk mencari dana. Memang tidak banyak, namun cukup mengembirakan karena Jakarta yang merupakan kota individualis ini masih bisa ditemukan anak-anak muda yang mau solider. Berkat update-mu tentang informasi korban erupsi Merapi, mereka semakin tergerak. Kampus dan wisma mahasiswaku di Rawamangun punya tambahan kesibukan yang mengasihkan, karena komunitasmu yang hanya kami kenal lewat internet. Aku juga bisa berlatih pengorganisasian lewat jejaring Bantu Merapi. Makasih Niar, sudah mau terlibat, walau kita baru kenal lewat Facebook. Kondisi pengungsian masih sama seperti sebelumnya.
menderita di pengungsian. Kita ini bukan malaikat yang bisa menyulap kondisi mereka. Ini memang letusan Merapi yang sangat dahsyat sehingga kerusakannya pun juga sangat besar. Yang menjadi korban utama adalah kaum tani yang habis lahan beserta ternaknya karena awan panas. Bahkan mereka sekarang harus tinggal di penampungan selama paling tidak 1 atau 2 tahun. Coba bayangkan, hidup di kondisi yang seperti itu. Namun sudah banyak warga yang bangkit. Tidak usah menunggu bantuan pemerintah. Mereka membuka warung, membangun rumahnya sendiri, dan mencari rezeki dari material letusan itu. Mas Li stres ya? Hehehe, gimana proses pipanisasi di Merapi? Itu loh yang untuk bantu air bersih bagi pengungsi. Udah beres belum? Lewat jejaring FB ini, aku bisa bayangin gerakan kaum muda kita yang semangat. Sungguh indah kalau bisa melakukan dan merasakannya. Hebat, Mas Lili sama teman-teman Jogja yang pontang-panting membantu meringankan pengungsi. Makasih Ines atas doanya. Doakan juga biar kami ini enteng jodoh. Proses pipanisasi sudah selesai. Kami teman-teman Jogja sudah merencanakan untuk syukuran atas terselesaikannya program pipanisasi. Betul juga, 22 April Hari Bumi dan 1 Mei Hari Buruh. Nasib petani dan buruh selalu tersingkirkan. Siapa lagi yang mau memperjuangkan mereka kalau bukan kami kaum muda? Apalagi momennya pas, sekaligus syukuran atas suksesnya program pipanisasi. Sekarang petani di lereng Merapi bisa menikmati air lagi. Mereka kadang tidak merasakan kalau terpinggirkan dari akses informasi yang ada. Mereka bingung ketika harga cabai bisa setinggi langit dan sekarang jatuh lagi. Mereka kadang tidak sadar ada tengkulak yang mempermainkan harga. Yes, kita buat pesta rakyat. Siap, Bung. Sekalian pertanggungjawaban kita pada para donatur. Cahyo, kita bicarakan detail acara di Wisma Mahasiswa. Buat Niar dan Ines, kamu besok datang ya di pesta rakyat. Maaf banget Niar nggak bisa datang. Pas ada acara pendampingan juga sih. Tapi Ines bisa datang tuh. Diskusi seperti ini sangat memperkaya. Aku bisa semakin mengenal karakter teman-teman, kelucuan atau kemarahan mereka. Di Facebook aku memang bisa berdiskusi panjang lebar, namun tak bisa menggantikan perjumpaan fisik seperti ini. Saling maki, saling ngotot, dan saling berbagi tawa bersama-sama.
Toyo menika menapa tegesipun kangge raos kula, kangge raos para kadang kula Sleman ingkang coronipun kula sarencang saking kutha boten mangertos, sampun boten mangertos tegesipun toyo, sampun boten mangertos tegesipun bumi. Betapa menyenangkan melihat warga yang sedang bergembira. Air menjadi sumber kehidupan mereka. Air mengairi sawah dan hati mereka yang dahaga. Untung aku bisa mengundang teman-teman dari kota lain. Di sana kami merasakan kegembiraan warga lereng Merapi yang baru saja menjadi korban letusan Merapi. Mas Li, makasih ya aku udah diajak ke Dusun Gumuk kemarin. Pestanya keren banget. Bener-bener malam minggu yang gak akan pernah aku lupain. Aku belajar banyak dari warga di sana. Tentang rasa syukur atas hidup, tentang nilai solidaritas, tentang peduli lingkungan, dan pastinya tentang rasa kekeluargaan. Aku benar-benar merasakan keterbukaan mereka. Aku benar-benar diterima di sana, walaupun aku hanya bisa berbahasa isyarat dengan mereka. Lawang mereka pakai bahasa Jawa kromo, hahaha. Tapi aku rasa itulah kearifan lokal yang membangun komunitas. Dulu aku juga ikut terlibat dalam gerakan koin untuk Prita. Ingat kan, Prita yang dimasukkan penjara karena sebuah rumah sakit yang tidak suka dikritik. Aku membayangin kearifan lokal seperti kegembiraan dan keprihatinan pengungsi lereng Merapi ini pun tidak tertutup oleh awan panas dan lahar dingin, namun tersiar di seluruh negeri. Makasih ya Mas Li. Salam untuk teman-teman semua. Tidak hanya kamu, aku pun belajar banyak. Mungkin warga melihat kami membantu beberapa kebutuhan mereka di pengungsian. Namun aku belajar kesabaran dan daya hidup mereka yang bersumber pada kepasrahan dan syukur. Coba bayangkan, sudah berapa kali mereka terkena bencana dan harus mengungsi. Namun berapa kali juga mereka bangkit lagi. Lewat link Bantu Merapi ini, aku ingin mewartakan energi hidup, suatu energi kebangkitan yang mereka punyai. Semoga kearifan lokal ini diwartakan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita bisa selalu berbagi lewat dunia maya ini. Saya mengharapkan bahwa umat Katolik pada umumnya yang menggunakan sarana komunikasi modern, internet, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, mereka menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Artinya, bahwa bila mana mereka menggunakan itu, mereka menyebarkan kabar gembira, mereka menyebarkan Injil, menyebarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Injil. Sehingga mereka sendiri, boleh katakan melalui media komunikasi modern ini, menjadi Injil Yesus Kristus. Khususnya orang-orang muda. Tidak usah takut untuk menggunakan media komunikasi modern, tetapi hendaklah belajar untuk menemukan dirimu dalam kebersamaan dengan sesama yang membangun jejaring sosial, agar hidupmu sebagai murid Kristus tidak hilang, tidak diperjualbelikan di dalam media komunikasi digital itu. Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan otak manusia dalam bentuk kemajuan teknologi harus menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan kepribadian orang muda yang sungguh-sungguh terbuka kepada Tuhan dan bersahabat dengan sesama manusia. Terima kasih kepada para imam, para suster, frater, bruder yang sudah menggunakan alat-alat komunikasi digital untuk mendidik umatnya. Dari lain pihak, selalu kita juga memberikan perhatian supaya kehadiran media ini untuk para suster, para frater, bruder hendaknya tidak mengganggu kehidupan persekutuan di dalam komunitas. Baiklah para imam, para suster, para frater, bruder, dengan lebih ugah hari menggunakan alat-alat ini supaya kegembiraan hidup imamat, kegembiraan hidup religius,
sungguh-sungguh mereka bisa nikmati bersama, saling berbagi dengan teman-temannya, dan mereka tidak menjadi